Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah VIP Victory in Prayer pada malam hari ini. Setelah kita melakukan kegiatan kita seharian ini, kita mau bertemu Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Dia melalui ibadah VIP pada malam hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh melakukan kegiatan kami dari pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan, itu semua berkat anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pada malam hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu sebelum kami menutup hari ini dengan istirahat. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, berikan kami fokus Tuhan, biarlah hati kami, pikiran kami Tuhan, itu semua boleh Tuhan jagai, Tuhan pakai, Tuhan kuduskan. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka ibadah VIP pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita juga akan ada ibadah doa syafaat pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat dan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kita mau katakan pujian ini dari awal, kita mau katakan Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, cahaya bagiku. Kau kuatkan
Bapak, Ibu, Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kesempatan kami ingin menaikkan doa-doa syafaat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia adalah milik kepunyaan Engkau Tuhan, dan kami percaya bangsa kami ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Setiap rencana pergantian penyelenggara pemerintahan Tuhan, kami percaya Engkau campur tangan dengan heran dan ajaib Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan Engkau pakai sebagai alat di dalam pemerintahan bangsa kami Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang ambil bagian dalam perdamaian di dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan kemuliaan Allah hadir atas bangsa kami. Setiap penyelenggara pemerintah baik di badan-badan lembaga tinggi negara, kami percaya ada di dalam kasih dan karunia Engkau ya Tuhan, dan kami percaya, kami tolak, kami pasifkan setiap pekerjaan iblis Tuhan di dalam nama Yesus atas bangsa kami Tuhan. Biar kemuliaan hadir Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan yang cinta akan bangsa ini Tuhan boleh bergerak aktif dalam pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, GBI Batu Penjuru Tuhan, tempat kami berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagian kami adalah berdoa, bagian kami adalah untuk membawa Tuhan jemaat-Mu Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan, dan kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Eri sekali beserta Ibu Nani Tuhan, Bapak Gembala senior kami, Pak Wisnu, Stefanus beserta Ibu, dan bahkan Pendeta Christian beserta Ibu Tuhan, kami percaya ada dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Setiap penatua, diaken, aktivis juga Tuhan berkati, jemaat-Mu diberkati yang adalah domba-domba-Mu Tuhan. Mereka yang dalam pergumulan, permasalahan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang mengalami sakit penyakit dan dalam masa pemulihan, kami percaya Tuhan campur tangan dan hal ajaib Tuhan. Darah-Mu berkuasa menyembuhkan, memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat program kerja dari GB Batu Penjuru Tuhan di setiap bidang dan komisi yang ada Tuhan. Dan waktu dekat juga kami akan mempersiapkan Tuhan ibadah-ibadah akhir tahun seperti ibadah malam Natal, tahun baru Tuhan. Kami percaya Tuhan dana yang dibutuhkan cukup besar, dan kami percaya Tuhan Engkau selalu campur tangan dengan heran dan ajaib Tuhan. Setiap panitianya Tuhan yang ada, yang sudah bekerja keras berlelah Tuhan untuk mencari dana, bahkan setiap acara yang akan disampilkan, setiap pemimpin-pemimpin rohani yang akan tampil Tuhan, kami percaya mereka adalah genggaman tangan kasih setia Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan antusias Tuhan datang kepada Engkau Tuhan melalui ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan Tuhan pada akhir tahun nanti Tuhan, dan kami percaya Tuhan mereka adalah boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Dalam doa sahabat kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada malam hari ini sebentar firman Tuhan disampaikan. Kami percaya firman-Mu adalah hidup, dan kami percaya setiap firman yang akan keluar yang adalah dari mulut Engkau Tuhan, dan biarlah setiap yang mendengar sejauh firman Tuhan disampaikan, nama Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Allah katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa lagi di dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Ya, kita akan berbicara satu bidang yang berkenaan dengan pelayanan Tuhan, merupakan panggilan Tuhan tentang misi. Yuk kita sama-sama buka kitab firman Allah di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab, yuk kita sama-sama baca. 2 Timotius 4 ayat yang ke-2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Firman Tuhan ini sangat simpel, jelas dan tegas. Tuhan katakan, beritakanlah firman. Ya, waktu saat Timotius dipanggil Tuhan, saya percaya Timotius juga menghadapi permasalahan dalam kehidupan keluarganya. Ya, di dalam perjanjian lama ketika Yesaya dipanggil Tuhan, ya, diutus oleh Tuhan di dalam Yesaya 6 ayat 8, ya, Yesaya berkata, aku ini orang yang najis bibir, aku ini orang yang tidak layak. Tapi ketika Tuhan tunjuk Yesaya untuk menjadi
pemberita-pemberita kabar baik kepada orang pada saat itu, ya, untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang berdosa saat itu. Yesaya enggak ambil pusing, dia harus langsung ambil keputusan. Begitu juga Yeremia. Di dalam Yeremia 1 ayat 6 sampai 7 dikisahkan ketika Yeremia itu saat itu masih muda, ketika dia diutus Tuhan, ya, Yeremia 1 ayat 6 sampai 7 dia katakan, Tuhan katakan, kepada siapa akan aku utus? Ini aku, utuslah Tuhan. Adakah Bapak Ibu Saudara memiliki hati yang seperti itu? Ketika Yeremia katakan, ini aku, utuslah aku, ya. Tuhan katakan, Tuhan ambil keputusan yang sangat simpel, jelas dan tegas. Beritakan firman. Itu di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus memilih 12 murid. Matius 10 ayat 1. Kemudian di dalam Lukas 10 ayat 1 dikatakan, ya, Yesus memanggil murid-murid yang lain sebanyak 70 orang. Dan mereka ditugaskan berjalan berdua-dua untuk ke daerah, untuk ke rumah-rumah ibadat, bukan di rumah-rumah ibadah, ke rumah-rumah orang, ya, untuk mencari secara door to door orang-orang yang ingin dipertobatkan. Ini yang luar biasa yang daripada Tuhan, ya. Kembali ke 2 Timotius 4 ayat 2 tadi dikatakan bahwa beritakanlah firman, itu udah jelas, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Kadang-kadang kita punya panggilan, kadang-kadang kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kadang-kadang, ya, dari diri kita ini sendiri ada masalah, ya. Entah kita nggak siap, entah kita masih menganggap kita masih muda, entah kita nggak punya power untuk melakukan memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kesaksian, menyampaikan kasih kepada orang lain sesama kita, itu kadang-kadang masih ada ganjelan di dalam hati kita, ya. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 sebentar ya, 1 Korintus 1 ayat ke 26 dan 27, di situ dikatakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang beriman. Apa artinya saudara? Ya, artinya keadaan kita pada saat itu, situasi pada saat itu, kondisi pada saat itu tidak boleh menutup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan misi, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita harus tegas dan kita harus simple Tuhan. Ketika Tuhan katakan beritakan firman, lakukan. Yeremia bilang, siapa yang akan aku utus? Ini aku, utuslah Tuhan. Tanam ini menjadi garis merah dalam hati kita bahwa ketika kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, selalu ada berkat, selalu ada jalan, selalu ada perlindungan. Sekalipun menghadapi penganiayaan, sekalipun menghadapi hal yang tidak baik, Tuhan akan jadikan baik pada waktunya. Amin. Kadang-kadang juga ada ada beberapa hal yang kadang-kadang menjadi penghambat kita ini tidak bisa bergerak untuk melakukan kegerakan misi Tuhan. Ya, padahal misi Tuhan itu adalah merupakan denyut jantungnya Allah. Ya, landasannya adalah ketika Yesus terangkat ke surga dan dia katakan di dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu. Tuhan tidak katakan orang yang pintar, tidak katakan orang yang berpendidikan, ya. Itu bagus kalau saudara memiliki background seperti itu, tapi yang Tuhan mau adalah kita memiliki hati yang mau untuk pekerjaan Tuhan, ya. Matius 9 dikatakan tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Ya, ladang-ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Siapa orang yang mau menuainya? Kalau bukan kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, jemaat Batu Penjuru adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya semuanya pasti ingin melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, jadi di dalam firman Tuhan sini ada beberapa bagian yang saya sampaikan, yaitu yang pertama, ya, ketika kita melakukan tugas misi, ya, supaya kita diberikan kekuatan, ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita melakukan perjalanan atau pekerjaan misi, kadang-kadang iblis nggak tinggal diam. Nah, inilah yang harus disiasati. Mungkin dunia semakin ke depan tidak akan baik. Banyak orang yang terhilang,
Banyak orang-orang yang haus akan kebenaran. Ya, banyak orang-orang yang akibat dari teknologi yang semakin canggih, keadaan moral manusia yang menurun, ya, nggak ada etikanya lagi, berkata-kata udah sembarangan, tapi karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, dia nggak mau, dia langsung kabur. Kenapa? Karena tidak ada kesiapan dalam hati kita. Nah, inilah yang butuh kesiapan. Dan yang pertama adalah ketika kita ditugaskan untuk melakukan pekerjaan misi oleh Tuhan, yang pertama kita adalah jangan malu, ya. Kita buka 2 Timotius. 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius 1 ayat 8 berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman, karena melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya, kita pertama itu jangan malu. Kadang-kadang kita malu, kita ini sungkan, ya. Orang Indonesia itu kebanyakan kadang-kadang sungkan, gak enakan, ya. Tapi firman Tuhan katakan dengan tegas, jangan malu. Ya, kalau malu mengakui Tuhan di depan sesama kita, di depan orang lain, Tuhan juga tidak akan, ya, menerima kita seperti apa yang kita sampaikan kepada orang-orang yang harusnya kita sampaikan, ya. Yang pertama adalah jangan malu. Yang kedua adalah jangan takut dan bimbang. Ini penyakit yang sering ada di dalam umat Kristen, ya. Ada di dalam hidup orang-orang yang percaya, ya. Kebanyakan takut dan bimbang, ya. Takut gagal, ya. Bimbang, jangan-jangan nanti saya dikatakan sok tahu, jangan-jangan kita dikatakan mentang-mentang, belagulah, ya. Kita lihat di dalam Yesaya 41, ya, Yesaya 41 ayat yang 10. Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang bawa kemenangan. Inilah jaminan Allah. Ketika kita memiliki rasa takut untuk berjalan memberitakan Injil, ketika kita memiliki rasa bimbang, ketika kita ambil keputusan untuk membantu pelayanan pekerjaan misi, Tuhan memberikan jaminan. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Pegang kata-kata Tuhan ini, ya. Di dalam Kisah Rasul juga dikatakan, Kisah Rasul 18 ayat 8. Ayat 9, ya, kita mulai. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam satu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, ya. Jangan takut dan jangan diam, ya. Jangan takut dan jangan diam artinya ketika takut kita sudah memiliki suatu keinginan untuk memberitakan Injil. Ketika kita diam ini yang menjadi masalah, ya. Jangan diam. Orang yang diam itu berarti pasif. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara berpikiran bahwa diam itu adalah emas. Belum tentu, itu konteksnya dilihat dulu, ya. Tapi ketika memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, menyatakan kasih setia Tuhan, jangan diam. Ambil keputusan, ambil bagian dalam pekerjaan misi. Ya, di gereja kita GB Batu Menjuru ada mitra daya, ada mitra doa, ada mitra dana. Terima kasih untuk sekitar 20 mitra daya. Nggak bisa mitra daya, ada mitra doa sekitar 59 orang yang udah komitmen, ya. Nggak bisa mitra daya, ada mitra dana 120 orang, ya, yang sudah berkomitmen, ya, untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Memang pekerjaan Tuhan membutuhkan dana, tapi kita tidak harus dana itu memang kalau memang kita miliki kerinduan, Tuhan pasti akan sediakan. Tapi yang terpenting adalah hati kita ini. Tergerak enggak untuk misi? Tergerak enggak untuk pelayanan? Tergerak enggak untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa yang terhilang? Itu dulu, ya. Karena orang yang ambil bagian dalam pekerjaan misi itu adalah orang-orang yang siap untuk menjadi martir. Murid-murid Yesus ketika sedang memberitakan firman Tuhan, sebagian besar menjadi martir. Bagaimana Stefanus, bagaimana Paulus yang mengalami aniaya dan penderitaan, ya. Saudara percaya ketika dalam penganiayaan, ketika memberitakan Injil, saudara sekalipun tidak mengalami hal-hal yang baik, tapi percayalah
Ya, nama saudara terdaftar di dalam kerajaan sorga. Ayat terakhir kita buka Lukas 10. Lukas 10 ayat 16. Sebentar. Lukas 10 ayat 16. Ya. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak yang mengutus aku. Ya, inilah jaminannya Tuhan. Ya, kalau saudara berperkara dalam pekerjaan misi, ada roh Tuhan yang akan menyertai saudara. Ada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara. Ada perlindungan khusus di dalam kehidupan saudara. Di ayat 20 dikatakan di situ. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di kerajaan sorga. Ya, saudara, Bapak Ibu Saudara yang sudah komitmen, yang sudah menikmati kasih karunia Allah, dan jangan diam, lakukan pekerjaan Tuhan, lakukan kegerakan misi. Ladang saudara ada di sekolahmu, ada di kampusmu, ada di tempat pekerjaanmu, ada di rumah tanggamu, ada di dalam keseharianmu. Itulah ladang-ladang yang saudara, yang Tuhan tetapkan bagi saudara. Jadi nggak ada lagi perkataan aku harus kemana. Nggak selalu harus ada di daerah-daerah, nggak selalu harus ada di tempat-tempat terpencil, nggak selalu ada di pesisir-pesisir pantai, tapi yang di daerah-daerah dekat dengan engkau. Di rumah tanggamu, di keluargamu, di sekolahmu, ya, itulah ladang-ladang saudara yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ya, Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan setiap tugas dari Bapa yang telah mengutus aku. Yesus saja melakukan pekerjaannya sampai tuntas. Ya, di kayu salib ia tuntas, dan kita yang saat ini yang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dilanjutkan. Karena kasih Tuhan melimpah bagi kita dan kehidupan kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya, selalu sebelum menutup saya katakan saya punya ilustrasi begini. Di sebuah gereja di Amerika ada di depan tamannya itu berdiri sebuah patung Yesus yang begitu indah, yang begitu bagus. Ya, tangan Yesus sedang terangkat memberkati. Ya, suatu saat tangan tersebut patah. Ya, entah diusilin sama orang-orang yang memang orang lewat, karena itu di dalam taman, tempat umum, terbuka. Tapi patung ini sangat indah. Ketika tangannya patah, orang bertanya-tanya, ini harus dipanggil lagi, ini harus diperbaiki lagi. Ya, dipanggillah orang yang menciptakan patung itu untuk mengganti tangan yang patah. Beberapa hari kemudian patung itu ditutup dan sedang mengalami renovasi. Ya, tapi ketika sudah dibuka, ternyata tangannya tidak disambung lagi karena tangannya memang udah lenyap. Tapi di situ ditulis, ya, tangan ini adalah saudara dan saya. Ya, artinya apa dalam pesan moral ini? Kita, saudara, Bapak Ibu, dan saudara yang menyaksikan dan ikut ibadah ini adalah perpanjangan dari tangan Tuhan. Ketika saudara berjalan, ketika saudara melangkah, melakukan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara ini adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Untuk sebagai apa? Sebagai alat kemuliaan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2 katakan, beritakanlah firman Tuhan. Siap sedia waktu dan keadaannya pun tidak bisa menutup kemungkinan saudara untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, keadaan saudara tidak menutup untuk melakukan hal-hal yang sudah Tuhan utus bagi saudara. Percayalah, Tuhan akan menyertai kehidupan saudara. Salam kegerakan misi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, firman Tuhan kami sampaikan, dan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, menggerakkan kami, memotivasi kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, khususnya di bidang misi, untuk banyak menjangkau banyak jiwa, untuk banyak menuai jiwa-jiwa, untuk membawa orang-orang ini Tuhan datang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.